Kalau baterainya cepat sekali habis, ponselmu kemungkinan sedang diretas. Performa baterai memang akan menurun seiring dengan umur ponsel, tapi kan ponselmu masih baru. Hal ini tidak wajar. Kemungkinan ada malware yang sedang menguras baterai untuk memindai gadgetmu, lalu mengirimkan datamu ke pihak ketiga. Apa ponselmu ngehang atau lemot saat memuat laman web? Bisa jadi ada malware yang aktif di background sehingga gadgetmu tidak berfungsi seperti biasanya. Kalau sudah begini, kamu juga mungkin akan kesulitan saat mau keluar dari aplikasi. Terkadang malah harus sampai merestartnya juga. Semisal kamu mau membuka situs web yang sering kamu gunakan. Loh, desanya kok ganti? Salah satu tabnya juga kelihatan paling nyeleneh, padahal lamanya sama. Kamu perlu waspada. Bisa jadi program proxy link sedang aktif di ponselmu. Program ini berjalan di ponselmu dan di internet dengan memberi instruksi palsunya sendiri. Bentuk dan warna dial padmu juga bisa berubah kalau ponselmu diretas orang lain. Ada aplikasi bawaan yang memang sudah dipasang oleh pabrik atau penyedia layanan di ponsel. Tanyakan semua aplikasi ini ke Mbah Google untuk memastikan semuanya memang sah. Kalau aplikasinya tidak ada di daftar aman dan kamu yakin tidak pernah memasangnya, berarti ada yang sedang mengincar datamu. Aplikasi tersebut bisa merekam panggilan, membaca pesan, mengakses akun medsos, dan aplikasi perbankan onlinemu. Scammer bisa mengacaukan kamera ponsel dari jarak jauh. Tiba-tiba ada foto dan video aneh di ponselmu. Kamu sendiri bahkan yakin tidak pernah mengambilnya. Begitupun saat flash ponselmu berkedip sendiri. Aplikasi kamera akan menguras banyak baterai, lalu membuat ponselmu ngebul, bahkan saat kamu tidak memakainya. Kalau seseorang bisa mengakses gadgetmu, dia juga bisa masuk ke semua akunmu, dari email sampai aplikasi fitness. Hal ini bisa terjadi kalau kata sandimu tiba-tiba berubah, ada akun baru yang tiba-tiba memasukkanmu sebagai member, atau email yang belum kamu buka, tapi kok ditandai sebagai telah dibaca. Kemungkinan dia menggunakan datamu untuk mendaftar ke akun baru, atau untuk mendapat batas kredit atas namamu. Penjahat siber juga bisa menggunakan ponselmu untuk melakukan panggilan mahal atau mengirim pesan ke luar negeri yang nomornya bertarif premium. Mereka sering menawarkan jasa seperti ini ke klien untuk mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mengirim data, mereka akan memasang aplikasi berbahaya di ponselmu yang juga menguras trafik internet. Kamu bisa mengamati aktivitasnya di akhir bulan kalau tagihan datamu tiba-tiba melonjak tajam. Kalau di perambanmu terdapat penanda ke situs web yang mencurigakan atau sering muncul pop-up, kemungkinan itu juga malware. Para penyebar adware akan mendapatkan uang setiap kali kamu mengklik pop-up tersebut. Mereka juga bisa membuat ponselmu mengunduh aplikasi berbahaya atau mencuri data pribadimu. Kalau teman atau kolegamu bilang semua emailmu selalu masuk ke folder spam, biang keroknya pasti penjahat siber. Mereka bisa mengubah konfigurasi email agar emailmu dikirimkan melalui server yang tidak sah. Dengan begini, mereka bisa membaca semuanya. Bunyi aneh atau gema selama panggilan terputus, tidak bisa menelepon orang lain padahal sinyalnya bagus. Semua ini juga perlu kamu waspadai. Penyebabnya bisa saja masalah teknis, tapi kalau terjadi secara bersamaan, sudah pasti ada orang yang meretas ponselmu. Sebagian scammer bisa mengakses ponselmu melalui aplikasi yang kamu unduh dari App Store atau Play Store. Saat kamu mengunduhnya, beberapa aplikasi bisa mengirim data ke server asing. Data ini bisa berupa alamat IP, bahkan lokasimu. Ada juga penjahat siber yang membuat layar phishing untuk mendapatkan akses ke browser pengguna dan membuka laman web tertentu. Kalau berhasil, mereka bisa menginstal program yang lebih berbahaya. Beberapa aplikasi memang tidak berbahaya sih, tapi tidak cukup terproteksi. Penjahat siber bisa masuk ke aplikasi ini, lalu menggunakannya sebagai pintu belakang untuk berbisnis. Perusahaan atau pihak yang kurang percaya dengan orang terdekat mereka kadang bisa memakai aplikasi pelacak di ponsel. Aplikasi ini bisa setiap saat memberitahu lokasi si pemilik ponsel. Kalau ponselmu tidak terproteksi, software seperti ini bisa saja tiba-tiba terpasang. Setiap kali menggunakan jaringan Wi-Fi publik, resiko sudah siap menghadangmu. Para pelaku serangan man in the middle sudah menantimu, dan mereka juga bisa mencuri kata sandimu. Scammer seringkali menamai jaringan mereka dengan nama kafe terdekat. Ya, barangkali kamu tak sengaja menghubungkan ponselmu ke jaringan Wi-Fi palsu ini, mereka juga mencari cookie peramban Facebook atau Skype-mu. Data ini bisa dipakai untuk mendapatkan akses penuh ke akunmu.
Saat mengecas ponsel di bandara atau hotel, kamu tidak cuma sedang mengisi dayanya loh. Kabel USB standar bisa menginformasikan nama dan jenis perangkat, nomor seri, produsen, informasi sistem operasi dan file, serta ID chip elektroniknya. Beberapa model Android jadul bahkan akan mengirimkan semua data yang disimpan di hard drive secara otomatis setelah ponselnya terhubung ke komputer. Jadi, kalau kamu mengecas ponsel di rumah atau kantor orang lain, datamu bisa diakses. Kamu bisa saja menerima pesan atau email berisi tautan ke foto yang memintamu agar segera mengeceknya. Atau mungkin dokumen penting yang berisi cara mendapatkan restitusi pajak. Setelah mengklik tautan di pesan phishing itu, kamu akan diminta untuk memberikan data pribadimu atau mengunduh aplikasi yang akan mencurinya. Penjahat online juga kadang mendapatkan akses ke data ponselmu melalui iCloud atau akun Google. Mereka bisa saja memerasmu agar kamu bisa mendapatkan foto, buku telepon, dan pesanmu lagi. Begitupun saat mereka ingin mengakses kata sandi agar bisa masuk ke semua akunmu satu demi satu. Kalau cukup cepat, para pencuri data bisa menggunakan bug di sistem operasi untuk melancarkan kejahatan sebelum masalah di ponselmu teratasi. Masalah hardware pun bisa loh menyebabkan kebocoran data. Untuk melindungi gadget dan data pribadimu, unduh aplikasi dari App Store resmi saja ya. Carilah aplikasi yang mau kamu install di Google App. Baca juga review dari pengguna lain agar ponselmu tetap aman. Jangan lupa cek ponselmu secara rutin, sehingga kamu bisa tahu aplikasi yang tidak kamu gunakan atau tidak pernah kamu pasang. Segera hapus sajalah kalau kamu melihatnya. Selalu baca semua izin yang diminta aplikasi sebelum kamu menjalankannya. Nah, kalau permintaannya terlalu banyak, pikir-pikir lagi deh. Aplikasi penghitung langkah tidak perlu tahu soal detail perbankanmu atau membagikan data ke perusahaan fitness rekanan, kan? Pasang aplikasi keamanan ponsel yang dilengkapi dengan pemblokir panggilan dan firewall. Aplikasi ini akan melindungimu dari unduhan yang mencurigakan. Gunakan aplikasi chatting yang menerapkan end-to-end encryption saja, agar komunikasimu tetap personal. Pasang juga aplikasi VPN kalau kamu terpaksa menggunakan jaringan Wi-Fi publik. Jangan sekali-sekali menghubungkan ponselmu ke jaringan yang mencurigakan ya, seperti Wi-Fi gratis 123 atau Wi-Fi gratis hore-hore. Selalu perbarui sistem operasimu ya. Dengan begini, kamu akan mendapatkan semua perbaikan bug dan patch sebelum penjahat memanfaatkannya sebagai pintu belakang menuju ke datamu. Jangan asal klik tautan mencurigakan yang kamu terima melalui pesan atau email. Tanyakan dulu ke teman-temanmu apa mereka memang telah mengirimnya. Selain itu, cek lagi perusahaan yang menawarkanmu fasilitas tertentu. Jangan sekali-sekali membagikan sandi atau data pentingmu seperti detail perbankan melalui telepon. Jangan aktifkan hotspot pribadi di tempat umum. Nonaktifkan juga data seluler dan Wi-Fi saat tidak digunakan. Dengan begini, malware tidak bisa melakukan update ataupun aktif di background. Bawalah power bank atau charger agar kamu jauh-jauh dari tempat pengisian baterai bersama atau komputer orang lain. Kalau kamu mengamati ada yang sedang meretas ponselmu, segera pasang dan jalankan software anti-malware. Aplikasi ini akan memindai ponselmu untuk mencari aplikasi jahat dan proses mencurigakan yang berjalan tanpa sepengetahuanmu. Segera hapus semuanya. Untuk lebih amannya, hapus juga semua aplikasi yang kamu install sebelum terjadi peretasan. Ganti semua kata sandimu secepatnya, ponselmu bisa menghasilkan kata sandi yang aman kok. Klik pada kolom kata sandi dan pilih gunakan kata sandi kuat untuk menyimpan sandi yang disarankan. Kalau di iOS, terdiri dari 19 karakter dengan 3 rangkai 6 huruf yang dipisahkan oleh tanda strip. Aktifkan autentikasi 2 faktor pada semua layanan penyimpanan cloudmu. Kalau masalahnya tidak juga teratasi, reset ponselmu ke setelan pabrik. Tapi sebelum mereset, jangan lupa cadangkan dulu data-data pentingmu. Untuk iPhone, aktifkan cadangan iCloud di Setting Storage and Backup. Untuk ponsel Android, buka pengaturan, lalu akun, dan pilih akun Googlemu. Pastikan semua aplikasi dan layanan telah kamu sinkronisasi ya. Kamu juga bisa mentransfer foto, video, dan file penting lain ke komputer atau flash disk. Jangan lupa juga simpan kontak.